Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya Kak Emil. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang SKU, syarat kecakapan umum, TKU, tanda kecakapan umum, SKK, syarat kecakapan khusus, TKK, tanda kecakapan khusus, SPG, syarat pramuka Garuda, TPG, tanda pramuka Garuda, dan cara mengujinya. Baik kakak-kakak, sebelumnya akan saya tampilkan peta konsep materi saya. Kakak-kakak, dasar hukum pada materi ini ada 3. Yang pertama adalah SK Kuarnas nomor 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dasar hukum yang kedua, SK Kuarnas nomor 134 garis miring KN garis miring 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Dasar hukum yang ketiga, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Dalam materi ini ada 4 tujuan, ya. Yang pertama, harapannya kakak-kakak peserta dapat memahami dasar hukum dan pengertian SKU, SKK, dan SPG. Tujuan yang kedua, dapat memahami macam-macam TKU, TKK, dan TPG. Tujuan yang ketiga, memahami syarat memperoleh TKU, TKK, dan TPG. Untuk tujuan yang terakhir ini, harapan bagi kita semua, kakak-kakak mampu mengaplikasikan materi ini di satuan binaan gugus depan masing-masing. Pengertian syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Tentunya melalui proses ujian. Ujian tersebut dilaksanakan secara perorangan. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Untuk dapat tanda kecakapan khusus tentunya sama, yaitu harus melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda. TPG, ya, bukan tunjangan profesional guru, ya, sesuai dengan golongan usianya. Sekarang kita membahas syarat kecakapan umum sesuai dengan golongan. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Jadi pramuka, ya, peserta pramuka itu wajib melaksanakan SKU dan nantinya akan mendapatkan hak, yaitu berupa TKU, tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum.
kedua, SKU disusun menurut pembagian golongan usia, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Ya. Untuk masing-masing golongan itu, yaitu golongan siaga, dibagi menjadi 3 tingkat. Jadi golongan siaga itu usia 6 sampai 10 tahun. Yaitu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat mula, tingkat bantu, dan siaga tingkat tata. Untuk golongan penggalang, usia 11 sampai 15 tahun. Dibagi menjadi 3 tingkat juga, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang tera. Untuk golongan penegak, golongan penegak hanya dibagi menjadi 2 tingkat saja, yaitu penegak tingkat bantara dan penegak tingkat laksana. Untuk golongan pandega itu hanya 1 tingkat, yaitu golongan pandega tingkat pandega itu sendiri. Adapun isi SKU dari masing-masing golongan, untuk golongan siaga terdiri dari 34 poin. Untuk golongan penggalang itu terdiri dari 30 poin SKU. Untuk golongan penegak terdiri dari 23 poin. Dan untuk golongan pandega terdiri dari 24 poin. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui ujian-ujian secara perseorangan. Nah, ini tanda kecakapan umum, tanda kecakapan umum untuk masing-masing golongan. Golongan siaga itu ada 3 tingkat, tingkat mula, tingkat bantu, dan tingkat tata. Perolehan tanda kecakapan umumnya juga berbeda-beda. Kalau golongan mula hanya 1 tanda saja, Dasar warnanya hijau. Di dalamnya terdapat gambar manggar. Manggar itu bunganya kelapa, Di situ masih permulaan mau mekar. Untuk tingkat bantu terdapat 2 tanda dan tingkatan tata terdapat 3 tanda. Selanjutnya golongan penggalang. Di situ ada gambar, Ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan ramu, tingkatan rakit, dan tingkatan tera. Untuk tingkat ramu, perolehan tanda kecakapan umumnya hanya 1 tanda. Dasar warnanya merah, di dalamnya terdapat gambar manggar yang sudah mekar. Untuk tingkat rakit ada 2 tanda, dan untuk tingkat tera ada 3 tanda. Golongan penggalang, golongan penggalang di situ ada 2 tingkat, yaitu golongan penegak maksudnya, golongan penegak ada 2 tingkat, yaitu tingkat bantara dan tingkat laksana. Untuk tingkat bantara, dasar warnanya hijau muda. Sudah terdapat gambar tunas kelapa yang sudah utuh, di atasnya terdapat gambar bintang. Sedangkan tingkat laksana, dasar warnanya hijau tua. Golongan pandega itu hanya 1 tingkat, jadi tanda kecakapan umumnya juga hanya 1, yaitu tingkat pandega itu saja. Dasar warnanya adalah coklat. SKK adalah syarat kecakapan
kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. Dalam artian, SKK itu berkaitan dengan minat dan bakat masing-masing peserta didik. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Jadi, kalau peserta pramuka itu sudah mempunyai bakat atau minat atau kreativitas, mari kita kembangkan. Ya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan, keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Ya, bentuk tanda kecakapan khusus. Ya. Di situ golongan siaga, ya, hanya satu tingkat. Bentuk tanda kecakapan khususnya adalah segitiga. Lancipnya berada di bawah. Ukurannya panjang 3 cm dan tingginya 2 cm. Untuk golongan penggalang itu dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat purwa, bentuknya lingkaran. Ya. Ukurannya diameter 2,5 cm dan di situ terdapat bingkai. Ukuran bingkainya 2 mm. Warnanya adalah merah. Tingkat madya bentuknya bujur sangkar atau persegi dengan sisi 2,5 cm. Bingkainya warnanya sama merah, ukurannya juga sama 2 mm. Kalau tingkat utama itu bentuknya segi 5 sama sisi. Panjang sisinya 2 cm, ukuran bingkai dan warnanya sama dengan tingkat purwa dan tingkat madya. Untuk pramuka penegak dan pandega itu bentuknya sama, ukurannya sama, hanya pembedaannya pada bingkai. Bingkainya berwarna kuning. Ya. Bidang dan warna dasar tanda kecakapan khusus. Ada 5 bidang, ya. Yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, dan spiritual. Pembentukan pribadi dan watak. Jadi terkait dengan karakter, ya. Pada TKK tersebut warna dasarnya adalah kuning. Bidang yang kedua, kakak-kakak perlu diperhatikan. Di situ ada bidang kesehatan, ketangkasan. Tanda kecakapan khusus pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Bidang yang ketiga adalah bidang keterampilan, teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Untuk bidang yang keempat terkait dengan patriotisme, seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Yang terakhir adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Tanda kecakapan khusus pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda. Seseorang yang telah menyelesaikan syarat Pramuka Garuda
disebut sebagai Pramuka Garuda. Ialah seorang yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda atau TPG. Berikutnya, syarat untuk Pramuka Garuda. Ada beberapa syarat sebelum disebut menjadi Pramuka Garuda. Peserta didik harus mempunyai syarat-syarat khusus. Yang pertama, mampu menjadi contoh teladan di mana saja. Yang kedua, telah menyelesaikan semua SKU. Yang ketiga, memiliki tanda kecakapan khusus dari masing-masing bidang. Tadi ada 5 bidang, ya. Jadi harus memiliki TKK dari masing-masing bidang tersebut. Kalau untuk Pramuka Pandega, ya, harus memiliki 15 macam tanda kecakapan khusus. Jadi masing-masing bidang memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Yang keempat, pernah mengikuti pertemuan pramuka, baik itu di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional maupun internasional. SPG, syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda disesuaikan dengan golongan usia. Yang membedakan TPG Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega ialah warna dasar. TPG Siaga warna dasarnya hijau. TPG Penggalang warna dasarnya merah. Untuk Penegak warna dasar kuning dan Pandega warna dasar coklat. Syarat Pramuka Garuda untuk Siaga yaitu ditempuh oleh tingkat tertinggi. Tadi golongan Siaga ada 3 tingkat, tingkat mula, bantu, dan tata. Jadi tingkatan tertinggi, tingkat tata, berhak untuk mengikuti syarat Pramuka Garuda. SPG untuk Penggalang dapat ditempuh pada tingkatan yang tertinggi juga, ya. Jadi tingkat Penggalang perak. SPG Penegak itu ada 2, yaitu ditempuh oleh Pramuka Penggalang tingkat laksana. SPG Pandega karena hanya 1 tingkat saja ya kakak-kakak ya, jadi bisa langsung mengikuti syarat Pramuka Garuda. Pemegang tanda Pramuka Garuda itu mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi dirinya, pramuka, bagi anak-anak maupun pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu, dan meningkatkan serta menggiatkan teman-temannya untuk memenuhi syarat Pramuka Garuda. Nah, ini tanda Pramuka Garuda untuk masing-masing golongan. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, tanda Pramuka Garuda untuk Siaga itu warna dasarnya hijau, lambangnya adalah lambang Garuda. Ya, tanda Pramuka Garuda Penggalang. Ya, tanda Pramuka Garuda untuk Penegak itu warna dasar kuning, kalau Penggalang merah dan Pandega coklat. Bagaimana cara menguji SKU, SKK, dan SPG? Yang pertama, menguji SKU ya, adalah pembina. Jadi, yang berhak menguji SKU itu pembina atau pembantu pembina dalam gugus depan masing-masing. Yang kedua, penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, pembina atau pembantu pembina. Yang kedua adalah tim khusus ya yang sudah ditunjuk,
yaitu seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Nah, karena SKK tadi ada 5 bidang, jadi penguji adalah tim yang mempunyai kemampuan khusus pada bidang-bidang itu. Yang ketiga, penguji SPG, bukan sekolah pendidikan guru ya, tapi syarat pramuka Garuda ialah tim yang sudah diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuan, pembina gugus depan, andalan, orang tua, atau tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk yang berada di luar negeri, tim pengujinya diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan yang ada di luar negeri tersebut. Kakak-kakak, sebelum ya, saya tutup materi ini, tugas kakak-kakak setelah melaksanakan kursus ini, yaitu kakak-kakak harus membantu, memberikan motivasi, mendorong agar peserta didik tidak terlalu lama berada dalam satu tingkat yang diperoleh masing-masing harus menyelesaikan SKU-nya. Jadi, kalau sudah berada pada tingkatan golongan tersebut, upayakan ya, kakak-kakak harus bisa memotivasi ya, mendorong agar terus ya meningkat, baik itu alih golongan maupun pada tingkatan selanjutnya. Tugas yang kedua, pembina pramuka harus selalu mendorong supaya peserta didik memiliki TKK, selalu membina kecakapan agar tetap bermutu, berkelanjutan ya. Jadi kakak-kakak juga harus mengembangkan, bukan peserta didiknya saja yang harus disuruh mengembangkan. Nah, kakak-kakak tentunya harus berkreasi, ya, berinovasi. Untuk tugas yang ketiga, harapan kita semua, kakak-kakak berkewajiban untuk dapat memberikan keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang real peserta didik, utamanya bagi mereka yang akan dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Dan ya, keterangan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik kakak-kakak, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.